Selamat dan berbahagialah. Indonesia hari ini sudah pesta demokrasi, pilpres berjalan lancar, aman, dan damai. Siapakah pemenangnya? Kita akan mencoba membahas quick count. Apakah pemenang pilpres 2024 bisa kita percaya melalui quick count? Jawaban singkatnya adalah quick count bisa dipercaya, karena quick count ini beda dengan exit poll, ya polling exit, maupun real count, maupun perhitungan nyata secara fisik ya, memang beda. Bedanya apa? Oke, salah satu polling, ini narasi pernah ya, polling sebelum pilpres secara online 53% menang Anies, berarti satu putaran. Kemudian survei elektabilitas, ini juga beda dengan quick count dari indikator. Prabowo Gibran 52%, berarti satu putaran juga. Nah, quick count itu berbeda dengan survei, berbeda dengan polling, berbeda dengan real count, ya, berbeda dengan hitung nyata. Ya, salah satunya yang paling penting dari quick count adalah dihitung setelah pencoblosan dan cepat. Berarti sebenarnya quick count itu sekarang sudah bisa dihitung, karena sekarang kan jam berapa? 12 ya, jam terutama Indonesia Timur, wow, sudah hampir jam 2 sudah ada hasilnya gitu ya. Jadi quick count itu sudah ada hasilnya ya. Quick count valid, bisa dipercaya. Banyak yang nanya, kenapa begitu ya bisa dipercaya? Oke, KPU pemerintah sudah menerima pendaftaran 83 lembaga survei resmi. Dan 81 diantaranya sudah disahkan sebagai terdaftar. Nah, salah satunya kita akan lihat dari Litbang Kompas nih ya. Litbang Kompas mengambil populasi pemilih dalam negeri yang berjumlah 203 juta orang ya, lebih dikit ya, 203 juta orang yang tersebar di 820.000 TPS di seluruh wilayah dunia. Indonesia ini, Indonesia ya, dunia Indonesia ya. Jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian Litbang Kompas ini memilih 2000 TPS sebagai sampel. Random tentunya ya. Dan terdapat 1,5 juta pemilih lah, lebih sedikit. Tingkat kepercayaan 99%, kemudian kesalahan diperkirakan kurang dari 1%. Nah, ini yang sangat penting, 99% tingkat kepercayaan dan kesalahannya 1%. Yuk, kita ambil misalnya ya, tingkat percayanya 99%, quick count ini, errornya 1%. Misalnya ada yang mengklaim satu putaran, apakah Anies yang 52%, salah satunya ya, atau Prabowo 52%, atau Ganjar yang 52%, misalnya dengan quick count. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Karena ada error 1%, maka klaim yang 52 ini harus kita tambah atau kita kurangi dengan 1. 52 dikurangi 1 adalah 51, dan 52 ditambah 1 adalah 53. Jadi antara 51 sampai 53. Kesimpulannya satu putaran. Valid nggak kesimpulan satu putaran? Valid 99%. Mengikuti ini tadi Litbang Kompas. Nah, kalau 1% ini kan tidak valid itu Paman. Iya. Jadi masih ada, kita masih terbuka bahwa hitungan kita, quick count sebagus apapun, masih ada kemungkinan tidak valid, yaitu 1%. 1% tidak valid itu misalnya adalah di bawah 51. Misalnya 46. Nah, berarti kan jadi 2 putaran. Kan nggak valid kesimpulan kita memang ya. Atau tidak valid itu bisa aja lebih dari 53, misalnya 58. Satu putaran sih, tapi tidak valid perhitungan quick count kita. Nah, tidak valid itu yang 1% itu ya sangat kecil sekali. Ya tetap bisa terjadi gitu ya. Nah, yang lebih repot sebenarnya adalah kalau klaim dari quick count itu 49%. Salah satu paslon, apakah Anies atau Prabowo atau Ganjar, misalnya ada yang mendapat suara 49%. Nah, ini yang kritis. Karena 49 itu plus minus 1. 49 dikurangi 1, 48 sih, satu putaran. Tapi 49 ditambah 1 kan 50. Nah, 50 ini kan batas, apakah satu putaran atau 2 putaran. Jadi, andaikan quick count ini memang valid 99%, kita tetap sulit untuk mengambil kesimpulan satu putaran atau 2 putaran. Nah, begitu juga 1%-nya yang tidak valid, lebih sulit lagi. Nah, bagaimanapun secara umum, apakah bisa kita percaya quick count untuk Pilpres 24 ini? Bisa. Bisa. Kita bisa percaya quick count.
Dengan mempercayainya tingkat percaya 99%, tidak sampai 100%, dan waspada error 1%. Jadi ada kemungkinan kita salah, tapi kemungkinan besar adalah valid ya quick count itu. Kan bisa aja lembaga surveinya abal-abal Paman, dibayar sesuai kepentingan, terus curang di dalamnya. Ya bisa-bisa saja, tetapi kan lembaga survei itu juga mengembangkan metode yang sistematis. Jadi hasilnya bisa kita cek. Kemudian yang penting itu random sampling ya. Jadi pengambilan sampelnya itu random. Random itu artinya justru biar adil ya. Diacak-acak biar pas malah gitu ya. Dan yang ketiga, lembaga survei itu juga menjaga amanah, menjaga kredibilitas. Jadi secara umum bisa dipercaya quick count. Bagaimana kalau dibanding dengan real count, Paman? Misalkan real count kan bisa 10 juta nih. Sedangkan quick count tadi kan 500.000 atau cuma setengah juta. Lebih percaya mana? Lebih percaya quick count. Kenapa? Karena quick count tadi ada random sampling dan metodologinya. Karena kalau real count ini misalkan 10 juta nih. Kalau di Jawa Barat 10 juta itu mungkin yang 9 jutanya adalah yang menang Anies. Ya kalau Jawa Barat. Kalau yang 10 juta ini Jawa Tengah, mungkin yang 9 jutanya Ganjar. Anies dan Prabowo ya kalah. Gitu kan. Kalau Jawa Timur 10 juta itu mungkin saja Prabowo-nya 9 juta. Jadi malah nggak bisa ngambil kesimpulan meskipun real count itu 10 juta. Tapi kalau pakai quick count yang beneran, meskipun setengah juta orang, itu malahan kita bisa mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 99% misalnya ya. Dan kemudian margin error 1%. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kita jaga Indonesia, tetap rukun dan damai selalu.